perkembangan sosial emosional anak usia 0 sampai 2 tahun disusun oleh Swatul Hasanah, NIM E1F 019039. Pengertian anak usia dini dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, anak usia dini adalah bayi yang baru lahir hingga anak-anak yang belum genap berusia 6 tahun. Dalam pemantauan tumbuh kembangnya, kelompok usia ini dibagi lagi menjadi janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 hari, usia 1 sampai 24 bulan, dan usia 2 sampai 6 tahun. Dari segi pendidikan, usia dini ini merupakan masa keemasan dalam perkembangan otak anak sehingga si kecil harus diberi rangsangan atau stimulus yang tepat. Oleh karena itu, orang tua wajib memahami karakteristik anak usia dini demi memastikan anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Pengertian sosial emosional dalam Permendikbud 137 tahun 2014, sosial emosional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi 1. Kesadaran diri, terdiri atas memperlihatkan kemampuan diri, mengenal perasaan sendiri, dan mengendalikan diri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Yang kedua, rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain, mencakup kemampuan mengetahui hak-haknya, mentaati aturan, mengatur diri sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama. Dan yang ketiga, perilaku prososial, mencakup kemampuan bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, serta menghargai hak dan pendapat orang lain, bersikap kooperatif, toleran, dan berperilaku sopan. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan perkembangan sosial emosional anak usia dini adalah proses perkembangan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, kepada orang tua, teman sebaya, dan orang dewasa, serta proses perkembangan keadaan jiwa anak dalam memberikan respon terhadap keadaan di lingkungannya dan sesuai dengan aturan sosial yang diperoleh melalui mendengar, mengamati, meniru, dan dapat distimulus melalui penguatan dan modeling. Tahap perkembangan sosial emosional anak usia dini. Perkembangan sosial emosional menurut Mildred Patron ada 6 tahap bermain sosial anak. Yang pertama, bermain mengamati. Anak yang baru berinteraksi secara sosial akan mengalami tahap ini untuk pertama kalinya. Anak akan mengamati jari kaki atau jari tangannya atau mengamati mainan sejenak. Yang kedua, tahap bermain mengamati. Pada tahap ini, anak hanya mengamati anak yang lain atau anak yang lebih besar usianya ketika bermain. Aktivitas yang dilakukan adalah mengamati baik secara sembunyi atau nyata. Ia akan merasa senang tanpa ia ikut bermain. Yang ketiga, bermain soliter. Pada tahap ini, anak bermain sendiri, tidak memperdulikan orang atau teman di sekitarnya. Yang keempat, bermain paralel. Pada tahap ini, anak melakukan kegiatan bermain di antara anak yang lain tanpa ada unsur saling mempengaruhi. Misalnya, anak bermain puzzle dan anak lain juga bermain puzzle. Mereka ada bersama tetapi tidak saling mempengaruhi. Yang kelima, bermain asosiatif. Pada tahap ini,
sudah mulai ada interaksi ketika bermain, tetapi melakukan kegiatan bermain bersama anak lain belum ada pemusatan tujuan bermain. Misalnya, beberapa anak bermain menepuk-nepuk air di kolam bersama-sama tanpa tujuan yang jelas. Dan yang terakhir, nomor 6, bermain kooperatif atau kerjasama. Anak melakukan kegiatan bermain bersama-sama dengan teman secara terorganisasi dan saling bekerja sama. Ada tujuan yang ingin dicapai bersama dan ada pembagian tugas yang disepakati bersama. Misalnya bermain rumah-rumahan, ada yang jadi bapak, ibu, dan anak. Masing-masing memiliki tugas. Karakteristik anak usia 0 sampai 2 tahun. Karakteristik anak usia 0 sampai 2 tahun menurut Permendikbud 137 tahun 2014. Yang pertama, mengekspresikan berbagai reaksi emosi seperti senang, marah, takut, dan kecewa. Bisa dilihat ada foto anak sedang menangis karena dia terjatuh. Foto yang kedua, anak sedang tersenyum dan memegang air gelas. Dia senang diberikan air. Nah, dari foto kedua ini bisa dilihat anak sudah mampu mengekspresikan berbagai reaksi emosinya. Yang kedua, menunjukkan reaksi menerima atau menolak kehadiran orang lain. Dapat dilihat dalam foto ada seorang ibu yang menggendong anak dan anak itu seperti menolak ingin digendong. Nah, jadi di dalam sini anak sudah mampu menunjukkan reaksi menerima atau menolak kehadiran orang lain. Yang ketiga, bermain bersama teman dengan mainan yang sama. Dapat dilihat dalam foto, anak sudah bisa bermain bersama dengan temannya menggunakan mainan yang sama. Anak mau berbagi mainannya dengan temannya. Yang keempat, meniru perilaku orang dewasa yang pernah dilihatnya. Dapat dilihat dalam foto, anak sedang seperti mengetik di laptop karena dia sudah melihat orang dewasa sebelumnya mengetik di laptop. Anak juga sering meniru kakaknya yang sering berselawat menggunakan mic. Dia juga ikut menggunakan mic walaupun dia belum fasih dalam berbicara.